Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, cinta, dan kasih sayangnya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Paulus menulis secara khusus terkait dengan dewasa di dalam Kristus terhadap jemaat Kolose. Surat Kolose ditulis untuk menyerang ajaran sesat di Kolose dengan mengetengahkan kebenaran-kebenaran tandingan. Kalau kita perhatikan, nats kuncinya ada di dalam Kolose pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, sehingga ia, Kristus maksudnya, yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ajaran sesat yang diidentikan dengan ajaran palsu. Bila memperhatikan tulisan Paulus, ciri-ciri ajaran palsu yang dimaksudkan begitu jelas dalam Kolose pasal yang kedua ayat 8, 16, 17, 18, dan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Ini ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 16 sampai 19. Karena itu janganlah kamu dibiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri untuk pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Pengajaran sesat tersebut menjadi penyebab jemaat Kolose tidak dewasa rohani. Itulah sebabnya Paulus mengungkapkan bahwa Kristus lebih unggul dibandingkan pengajaran sesat. Kita bisa melihat keunggulan Kristus begitu jelas. Kolose pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa penebusan Kristus sangat menonjol dalam pengajaran Kolose, di mana Kristus memiliki pengampunan dosa dan memberikan pengampunan dosa itu. Kristuslah yang menyanggupkan orang percaya di Kolose untuk menjadi dewasa secara rohani, yang dinyatakan dengan perintah untuk mencari perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya suatu tempat yang berkualitas, yang menunjukkan kehormatan. Itu bisa dicek dalam Kolose pasal 2 ayat 20 maupun pasal 3 ayat 1. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana orang yang dewasa di dalam Kristus itu sebenarnya? Tema kita saat ini adalah dewasa di dalam Kristus. Mari kita lihat pernyataan Paulus yang menjelaskan bagaimana caranya menjadi orang dewasa di dalam Kristus melalui Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus
dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana caranya agar kita bisa dewasa di dalam Kristus? Yang pertama, tetap dalam Kristus. Mengapa? Karena Kolose pasal 2 ayat 6 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Istilah tetap dalam naskah Yunani menggunakan kata peripateite, merupakan verb imperatif present aktif orang kedua jamak dari akar kata peripateo, artinya to walk. Istilah en auto peripateite diterjemahkan in him walk, berjalan di dalam Dia. Menarik. Istilah periteite ini yang artinya berjalan dalam kaitan dengan kemampuan, sehingga dapat diartikan bahwa peripeite ini dipahami sebagai kemampuan berjalan di dalam Dia. En auto peripateite sebaiknya dipahami, dimengerti sebagai kemampuan berjalan di dalam Dia. Identik dengan yang namanya dewasa di dalam Kristus. Karena istilah peripateite ini merupakan verb imperatif present aktif, artinya kata kerja perintah present aktif, kini aktif, maka dipahami untuk menunjukkan perintah atau permintaan yang linier, terus menerus atau berulang kali, sehingga diterjemahkan hendaklah kalian berjalan atau hendaklah kalian ada dalam kedewasaan terus menerus. Peripateite merupakan satu perintah yang harus diteruskan. Dengan kata lain, Paulus memberikan instruction kepada jemaat di Kolose terus-menerus dewasa di dalam Kristus. Istilah tetap merupakan kata yang digunakan dalam hal ini terkait dengan keagamaan. Karena yang dimaksudkan tetap di sini adalah tetap di dalam Kristus. Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus secara pribadi harus tetap beriman kepada Kristus. Mengapa? Karena hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Yesaya 1 ayat 18 memberikan penguatan. Marilah kita berperkara, sekalipun dosa memerah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kusumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Bahkan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Mengapa setiap orang yang terima Yesus harus tetap beriman dan tidak boleh berubah imannya kepada Kristus? Karena dalam Yesus sajalah ada pengampunan dosa. Alasan yang kedua, hanya di dalam Yesus ada kepastian hidup yang kekal. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Roma 10 ayat 9-10 menyatakan, jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yohanes memberikan penguatan dalam pasal 10 ayat 28. Aku telah memberi
jangkar yang dibuang ke dasar laut itu menjadi penetap posisi kapal yang tidak berubah atau hanyut oleh arus atau gelombang. Nah, itu sebabnya kita perlu menjangkarkan keyakinan iman kita pada dasar yang kuat, yaitu Kristus sekali untuk selama-lamanya. Masalah apapun tidak boleh membuat kita melepaskan keselamatan. Lukas 9 ayat 24 memperkuat, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetap di dalam Kristus atau tidak meninggalkan iman di dalam Kristus harus menjadi pilihan, sekalipun penuh resiko. Segala resiko harus diambil. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut berpegang teguh dalam Kristus untuk kedewasaan imannya. Saudara kekasih dalam Tuhan, dewasa di dalam Kristus dimulai dengan tetap dalam Kristus. Yang kedua, tumbuh karena Kristus. Kolose pasal 2 ayat 7 bagian A dan B berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara kekasih dalam Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Orang percaya harus terus-menerus percaya dalam karya keselamatan Kristus sebagai dasar yang pasti dan menjadi seperti tanaman yang dapat bertumbuh pada musim kemarau sekalipun, karena ada akar yang berakar pada tanah yang subur. Tidak ada tanah lain bagi kita untuk pertumbuhan rohani kecuali Kristus. Berakar di dalam Kristus berarti berkeyakinan pasti akan keselamatan di dalam Yesus. Berakar di dalam Kristus karena Roh Kudus bekerja melalui perantaraan firman Allah yang memberi pengetahuan sehingga makin lama makin berakar di dalam Kristus. Keyakinan kepastian keselamatan di dalam Kristus semakin kuat bila setiap orang percaya tekun merenungkan firman Allah. Semakin merenungkan firman Allah dan melakukannya, maka pengalaman hidup bersama Kristus pun semakin dewasa, sehingga setiap umatnya dapat menjadi dewasa di dalam Kristus. Istilah berakar dalam naskah Yunani menggunakan kata erizominoi, artinya rooted, berakar. Istilah berakar merupakan istilah pertanian. Dijelaskan bahwa setiap tumbuhan akarnya sangat bergantung pada sari-sari makanan. Mati dan hidupnya suatu tumbuhan sangat bergantung pada tanah dan air. Jadi berakar menjelaskan pada bergantung. Tanpa bergantung atau mengandalkan Tuhan, segala-galanya sia-sia. Mazmur 127 ayat 1-2. Dengan bergantung atau mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Istilah dibangun dalam naskah Yunani menggunakan kata epoikodo moumenoi, artinya build up, dibangun. Dibangun artinya ada dasar dari satu fondasi untuk bangunan rohani yang perlu diperhatikan. Ketika Paulus berkata dibangun, ini menggunakan istilah arsitek. Yesus adalah penyebab atau dasar dari setiap bangunan rohani. 1 Korintus 3 ayat 10-11, bahkan menjadi ahli bangunnya. Ibrani 3 ayat 4. Dibangun di atas Dia menunjukkan adanya kontinuitas pertumbuhan rohani orang percaya yang terus berlangsung, di mana Roh Kuduslah yang membuat setiap orang percaya bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus atau menjalani kehidupan dewasa rohani. Istilah teguh dalam naskah Yunani bebaiomenoi artinya teguh ataupun juga stabil. Teguh artinya kuat dalam pengajaran. Ini merupakan istilah agama. Nah, pengajaran membuat kita baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Bahkan berhasil. Mazmur 1 ayat 2. Nah, Kolose 2 ayat 7 bagian C menyatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, karena Kristus unggul dan kita ada di dalam Dia. Kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan
menarik sekali, bahwa dewasa di dalam Kristus dimulai dengan tetap di dalam Dia, kemudian dilanjutkan tumbuh karena Kristus. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah terima kasih kepada Kristus. Kolose pasal 2 ayat 7 bagian C berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Istilah syukur dalam naskah Yunani itu periseuntes, artinya abounding, melimpah atau bersyukur. Hati melimpah dengan syukur karena adanya kepastian pengampunan dosa, kepastian hidup kekal, dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di mana pengucapan syukur juga menjadikan setiap orang di dalam Kristus akan membuktikan adanya hadirat Allah dalam hidup. Bersyukur juga menunjukkan bahwa seseorang dewasa di dalam Kristus, sebab ucapan syukur hanya bisa dinyatakan oleh orang yang dewasa secara rohani. Kita perhatikan anak yang hilang di dalam Alkitab, ketika hendak kembali kepada bapaknya, maka komitmennya adalah mengabdikan hidupnya sebagai rasa terima kasih karena kembali diterima oleh bapaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, hidup yang bersyukur ditunjukkan dengan menjadi manusia baru, kemudian melayani. Itu hal yang sangat signifikan untuk kita perhatikan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus memberikan penguatan kembali dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 terkait dengan new man atau manusia baru ini. Menjadi perhatian buat kita. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang kedua, kita melayani dengan hati yang rendah, melayani dengan hati yang segenap, melayani dengan hati di mana roh kita menyala-nyala, melayani dengan rendah hati. Dikatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 19, dan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Selanjutnya Roma 1 ayat 9 menjelaskan melayani dengan segenap hati, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingatkan. Melayani dengan roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dewasa di dalam Kristus merupakan upaya yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah seseorang menerima Yesus Kristus secara pribadi, ada 3 bukti dewasa di dalam Kristus. Yang pertama, tetap dalam Kristus. Kedua, tumbuh karena Kristus. Ketiga, terima kasih kepada Kristus. Immanuel,